selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Maaf Pak mengganggu waktunya. Saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 11 ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. Oh iya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan tentang pengalaman Bapak selama jadi kepala sekolah. Boleh. Baik Pak, adapun pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, Oh iya. dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral, apa yang akan Bapak ambil caranya gimana? Oh iya. Baiklah, Bu ya. Pertama kali saya mengidentifikasi kasus yang terjadi pada anak didik di sekolah saya. Iya. Saya mengenali permasalahan yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, lalu menganalisis permasalahan tersebut. Kondisi seperti apa? Mengapa itu terjadi? Itu harus kita pertanyakan dengan permasalahan yang ada. Untuk penyelesaian masalah tidak mungkin menyenangkan satu pihak, apalagi sebagai seorang pimpinan tidak bisa seenaknya dalam mengambil keputusan. Tidak boleh pilih kasih dan membela salah satu pihak. Apabila itu terjadi, maka akan terjadi kesenjangan di antara keduanya. Oh, berarti mengidentifikasi dulu ya Pak. Kita mencari bukti-bukti terlebih dahulu, Iya, untuk mencari apakah delima etika ini atau bujukan moral ini sesuai dengan tujuan yang kita akan capai. Iya, betul. Baik Pak, yang kedua itu selama ini bagaimana Bapak kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh begini. Jadi kita berusaha objektif atau seobjektif mungkin dalam mengambil keputusan. Karena apa yang kita putuskan belum tentu baik untuk semua orang dan menyenangkan semua orang. Maka mengumpulkan terlebih dahulu siapa yang terlibat, kemudian berkomunikasi dengan bijak dan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua murid. Seperti ada kasus anak yang belum bisa baca, tapi orang tua mengharapkan anaknya bisa baca. Karena apabila masuk dalam sampai harus sudah bisa baca, karena apabila belum bisa baca akan terjadi masalah. Itulah yang menjadi salah satu dilema etika yang ada di sekolah. Maka jalan keluarnya adalah berkoordinasi dengan orang tua murid dan memberikan penjelasan tentang kemampuan anak yang berbeda-beda antar anak di sekolah. Sekolah harus bisa mengkondisikan sebagaimana pembelajaran sesuai dengan kurikulum, kemudian akan mengkoordinasikan bagaimana pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Tetapi tetap mengkoordinir keinginan orang tua agar anaknya bisa membaca. Kemudian dengan menggunakan berbagai metode dan cara yang menyenangkan buat mereka. Iya Pak, berarti kita mengidentifikasi dulu ya. Kita cari bukti terlebih dahulu. Kita Iya. koordinasi dulu sama kedua orang tua. Iya, betul. Ya, Pak, seperti itu. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Seterusnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, biasanya yang kami lakukan di sekolah, pertama melihat kasus seperti apa Iya. bentuknya, Iya. kemudian siapa yang bermasalah. Dicari dulu Ya, kita cari dulu permasalahannya, siapa itu orangnya. Kemudian latar belakang masalahnya apa. Iya, latar Ya. belakangnya ya Pak. Kemudian kita analisis supaya kita menemukan titik terangnya daripada suatu permasalahan tersebut. Iya Pak.
Terima kasih Pak. Terus Pak, ada satu hal lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika? Ya, biasanya yang kami lakukan yaitu komunikasi yang penting, yang paling efektif dalam mengambil keputusan sehingga masalah dapat terpecahkan. Berkomunikasi dengan semua pihak, baik guru, orang tua murid, masyarakat, dan stakeholder yang ada. Oh iya, berarti kita harus bekerja sama ya Pak, komunikasi untuk mengambil keputusan tersebut. Oke Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika yang Bapak alami? Oh ya. Kasus itu pasti banyak sekali. Dengan adanya tantangan, kita harus terus belajar bagaimana kita berusaha agar lebih baik. Maka kita harus terus belajar, terutama anak tingkat pendidikan usia dini seperti yang kita geluti sekarang. Pihak yang sudah diatur seperti anak didik, orang tua murid, maupun komite yang kita adakan di sekolah. Iya, berarti kita harus bekerja sama ya Pak. Ya. Apalagi karena sekarang ini transisi PAUD ke SD itu harus membutuhkan didikan yang sangat efektif untuk anak tersebut bisa membaca tadi permasalahan tadi yang belum bisa membaca. Betul. Itu sangat kasus-kasus delima etika yang kita alami sebagai guru ataupun kepala sekolah. Betul sekali. Apakah seterusnya Pak, apakah Bapak Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal Pak? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika ini, dan apakah Bapak menyelesaikannya dengan tepat waktu atau memiliki sebuah jadwal gitu Pak untuk menyelesaikan sebuah kasus, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Kepala Sekolah jalankan? Oh iya. Biasanya saya punya dua. Kalau urgen masalah harus diselesaikan hari itu juga. Misal kalau ada kasus dalam belajar, maka harus diselesaikan pada hari itu. Untuk mencari solusi, orang tua harus memahami apa yang terjadi di sekolah. Kemudian untuk kasus yang bisa ditunda, maka akan diatur waktu khusus untuk menyelesaikan dengan mengumpulkan pihak-pihak yang bermasalah dan penyelesaiannya. Berarti ada dua penyelesaian Pak. Jika itu yang terjadinya urgen atau harus selesai hari itu, kita akan kenapa harus ditunda? Kita cari solusinya bersama-sama, koordinasi ya Pak. Oke Pak. Terus Pak, ada lagi nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus delima etika ini? Siapa Pak yang bisa membantu Bapak untuk membantu Bapak selama ini? Iya. Itu ada faktor-faktor pendukung dari luar seperti guru-guru, anak didik, dan orang tua murid. Saya dapat mengumpulkan informasi dari para guru, para siswa, dan informasi dari orang tua murid itu saja. Oh, berarti kita akan mencari komunikasi terlebih dahulu ya Pak ya. Kerjasama dengan guru itu sangat penting berarti ya Pak ya. Betul. Apalagi wali murid itu, apalagi kalau ada ketua komite ya Pak ya. Berarti kita harus komunikasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasus delima etika yang berada di sekolah kita ya Pak ya. Iya. Pak, makasih Pak. Terus Pak, ada lagi pertanyaan yang terakhir, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak Kepala Sekolah petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan delima etika? Dalam Bapak mengambil keputusan delima etika ini, apa yang Bapak petik gitu Pak? Ada sebenarnya banyak, tapi akan saya ambil 3 kriteria saja. Pertama, menjalin komunikasi dengan baik antara kepala sekolah, guru, dengan anak didik, dan juga orang tua murid, itu satu. Yang kedua, menjadikan orang tua sebagai partner
Iya. dalam mendidik anak perlu kerjasama dengan baik. Jadi kita saling bekerja sama dengan orang tua murid, apa keluhan anak, kemudian orang tua menyampaikan, kemudian kita komunikasikan dengan guru yang mengajar di sekolah untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Kemudian kriteria yang ketiga yang menjadi pendidik yang sabar, itu tentu menghadapi anak-anak didik yang diajar di kelas, karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama, jadi anak itu beragam. Jadi kita mengajar klasikal, kemudian individual, itu harus harus kita jaga, kita laksanakan dengan baik sehingga misi kita sebagai guru, kemudian harapan orang tua tentu akan tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan menurut pengalaman saya di sekolah. Oh iya Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya, sudah meluangkan waktu dalam kesibukan Bapak, sudah memberikan waktu saya untuk mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Semoga pengalaman Bapak ini saya bisa ambil hikmahnya. Semoga nanti jika ada waktu untuk wawancara Bapak lagi, saya minta tolong ya Pak, izinkan saya untuk pamit dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Bu Dila sudah mengganggu waktunya. Saya sini selaku calon guru penggerak angkatan 11 ada tugas untuk mewawancarai Bu Dila tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan sama Ibu kepala sekolah karena Ibu sudah mempunyai pengalaman sebagai kepala sekolah. Iya, baiklah Bu Dila. Selama ini bagaimana Ibu kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, dalda atau bujukan moral? Di sini saya selaku kepala sekolah, pertama-tama sekali saya akan mengidentifikasikan kasus yang terjadi pada anak-anak didik saya yang ada di sekolah ini, dan saya akan mengenali permasalahan yang terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, lalu menganalisa permasalahan tersebut, kondisinya seperti apa, terus mengapa kasus ini bisa terjadi. Dan setelah semua data terkumpul, maka saya akan dapat mengambil suatu kesimpulan. Untuk menyelesaikan masalah, tidak mungkin menyenangkan satu pihak. Dalam mengambil keputusan tidak boleh pilih kasih dan membela salah satu pihak. Apabila ini terjadi, maka akan terjadi kesenjangan sosial. Oh, berarti Ibu akan mengidentifikasi, mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk mengambil identifikasi kasus yang membuat dilema etika atau bujukan moral Ibu ya. Oke Bu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang bersama, yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Saya akan berusaha seobjektif mungkin dalam mengambil suatu keputusan, karena apa yang kita putuskan belum tentu baik untuk semua orang dan menyenangkan untuk semua orang. Maka saya akan mengumpulkan terlebih dahulu siapa yang terlibat dan berkomunikasi dengan bijak, serta berkoordinasi dengan orang tua murid. Seperti ada kasus anak yang belum bisa baca, tapi orang tua mengharapkan anaknya bisa baca, karena apabila masuk SD harus sudah bisa baca, karena apabila belum bisa membaca akan menjadi suatu permasalahan. Itulah yang menjadi salah satu dilema etika yang ada di sekolah.
Maka jalan keluarnya adalah berkoordinasi dengan orang tua siswa dan memberikan penjelasan tentang kemampuan anak yang berbeda-beda antar anak. Setelah itu sekolah harus bisa mengkondisikan bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, akan tetapi tetap mengakomodir keinginan orang tua agar anaknya bisa membaca dengan menggunakan berbagai metode dan cara yang menyenangkan bagi siswa. Oh iya Bu, berarti kita akan berkoordinasi dengan orang tua ya Bu tentang untuk pengambilan yang bijak terhadap anak yang belum bisa membaca. Iya. Iya Bu, terima kasih Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini? Yang pertama saya akan melihat dulu kasusnya itu seperti apa. Itu yang kedua, siapa yang bermasalah. Ketiga, latar belakang permasalahannya itu apa, serta saya bisa menganalisa permasalahan yang terjadi. Oh iya Bu, berarti Ibu akan mencari identifikasi terlebih dahulu dengan mengambil keputusan tersebut dengan langkah-langkah langkah tersebut. Iya. Oke Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Saya akan komunikasi yang baik adalah hal yang paling efektif dalam mengambil suatu keputusan sehingga masalah-masalah yang terjadi dapat terpecahkan dan terselesaikan, serta berkomunikasi dengan semua pihak yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Bekerja sama, dengan guru-guru. Iya. Terima kasih Bu. Terus hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika Bu? Tantangan itu pasti ada ya Bu. Dengan adanya tantangan itu kita harus terus belajar bagaimana lebih baiknya ke depannya. Maka kita harus terus belajar, terutama anak tingkat pendidikan usia dini. Jadi pihak yang susah diatur seperti anak didik, orang tua murid maupun komite. Berarti kayak kasus kalau masih anak yang pindah transisi dari PAUD ke SD ya Bu, kita harus bekerja sama dengan wali murid ya Bu. Oke Bu. Apakah Ibu Kepala Sekolah selama ini sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat Bu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti prosedur seperti yang Bapak Ibu lakukan di sekolah? Biasanya saya memiliki dua tata kelola atau jadwal. Kalau urgen ataupun darurat, masalahnya harus diselesaikan hari itu juga. Misalnya kalau ada kasus dalam belajar, maka harus diselesaikan pada hari itu juga. Untuk mencari solusinya, orang tua harus memahami apa yang terjadi di sekolah. Untuk kasus yang bisa ditunda, maka saya akan mengatur waktu khusus untuk menyelesaikan dengan mengumpulkan pihak-pihak yang bermasalah dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Berarti Ibu akan mengambil dua keputusan ya Bu, yang kalau memang keadaannya dia darurat, Ibu akan mengambil keputusan di saat itu, dan jika tidak darurat Ibu akan mencari dulu identifikasi permasalahannya itu. Terima kasih Bu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ya pasti ada ya Bu ya. Biasanya saya di sini ada yang membantu, itu faktor-faktor pendukung dari luar seperti guru-guru, anak didik, dan orang tua siswa. Saya juga bisa mengumpulkan informasi dari para guru, para siswa, dan informasi dari orang tua. Iya Bu, berarti kita kolaborasi dengan guru ya Bu, dengan wali murid ya, karena itu untuk mendapatkan faktor-faktor pendukung dari kita ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pengambilan apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Yang pertama itu saya harus menjalin komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, anak, peserta didik, dan orang tua siswa. Yang kedua, menjadikan orang tua yaitu sebagai partner dalam dunia pendidikan, dan perlu melaksanakan atau bekerja sama dengan baik. Ketiga, menjadi pendidik yang sabar
menghadapi anak didik yang memiliki karakter yang berbeda, serta karena tidak semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama. Iya Bu, berarti ada 3 ya Bu yang akan Ibu petik ya Bu selama ini. Iya. Ibu bekerja sama komunikasi dengan Dewan Guru ya Bu, dengan kepala sekolah sama kepala sekolah. Iya. Iya Bu, sangat bagus Bu. Semoga saya nanti bisa menerapkan pengambilan keputusannya nanti seperti yang Ibu sudah lakukan. Terima kasih ya Bu, waktunya sudah memberikan waktu, kesempatan saya berbagi ilmu atau pengalaman Ibu yang selama ini sudah Ibu jalankan. Terima kasih Bu, saya pamit ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.